Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Novita Diva dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mau mempresentasikan materi kimia bab kimia unsur. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kimia unsur? Kimia unsur adalah ilmu kimia yang khusus mempelajari tentang unsur-unsur yang telah ditemukan. Di dalam kimia unsur juga terdapat dua sifat. Yang pertama ada sifat fisis dan yang kedua ada sifat kimia. Pengertian dari sifat fisis adalah sifat yang merujuk pada perubahan benda tetapi tidak membentuk zat baru. Contohnya seperti warna, bau, titik leleh, titik didih, keelektronegatifan, kemagnetan, kelarutan, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat kimia adalah perubahan yang dialami benda dan benda itu membentuk zat baru. Contohnya seperti benda yang mudah terbakar, benda yang mudah membusuk, benda yang mudah berkarat, benda yang mudah meledak, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu unsur, yaitu unsur alkali dan unsur alkali tanah. Yang pertama ada alkali, merupakan unsur-unsur yang terdiri dari golongan 1A kecuali helium, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya ada sifat fisis dan sifat kimia dari alkali. Sifat fisisnya yang pertama dia memiliki satu elektron terluar. Yang kedua bisa dilihat seperti pada tabel, semakin ke kanan ada beberapa sifat yang berubah, yaitu titik lelehnya yang semakin rendah, jari-jari atomnya yang semakin besar, kereaktifannya yang bertambah, dan sifat basanya yang semakin kuat. Yang ketiga, memiliki energi ionisasi yang rendah, sehingga mudah melepaskan elektron. Lalu, reaksi nyalanya, natrium yang berwarna kuning, dan kalium yang berwarna ungu. Selanjutnya ada sifat kimianya. Yang pertama, alkali bersifat reaktif karena ditemukan di alam dan tidak ada unsur bebasnya. Yang kedua, bersifat reduktor kuat sehingga mudah mengalami oksidasi. Yang ketiga, reaksinya dengan air berlangsung cepat. Yang keempat, mudah bereaksi dengan unsur non-logam. Yang kelima, logam golongan alkali jika bereaksi dengan air akan menghasilkan gas hidrogen dan logam hidroksida. Yang keenam, logam golongan alkali jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan oksida. Yang ketujuh, logam golongan alkali jika bereaksi dengan alkohol akan menghasilkan alkoksida. Selanjutnya ada beberapa kegunaan dari golongan 1A atau alkali ini. Yang pertama ada NaCl atau yang biasa disebut garam dapur, yaitu sebagai pengawet makanan, sebagai bahan baku pembuatan NaOH, pembuatan logam Na, dan pembuatan gas klorin. Yang kedua ada Na2CO3 atau soda cuci, yaitu sebagai pelunak kesadaran air, sebagai zat pembersih peralatan rumah tangga, dan sebagai bahan baku pembuatan gelas, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada NaHCO3 atau yang biasa disebut dengan soda kue. Kegunaannya yaitu sebagai bahan pembuat kue, bahan pemadam api, atau sebagai obat-obatan, dan bisa juga sebagai larutan penyangga. Yang keempat ada NaOCl, yaitu sebagai zat pengelantang untuk kain. Yang kelima ada NaNO3. NaNO3 ini bisa digunakan sebagai pupuk atau sebagai bahan senyawa nitrat yang lain. Setelah membahas unsur alkali, sekarang kita akan membahas tentang alkali tanah. Alkali tanah merupakan unsur-unsur yang berada pada golongan 2A, yaitu terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sifat fisisnya yang pertama, alkali tanah memiliki 2 elektron terluar. Yang kedua, sama seperti golongan 1A, semakin dia ke kanan, maka ada beberapa sifat yang berubah. Yang pertama, titik lelehnya yang semakin rendah,
jari-jari atomnya yang semakin besar, reaktifannya yang bertambah, dan sifat basanya yang semakin kuat. Yang ketiga, alkali tanah memiliki energi ionisasi yang rendah, tetapi tidak lebih rendah dari golongan 1A. Yang keempat, titik lelehnya yang cukup tinggi, karena ikatan logamnya lebih kuat daripada golongan 1A. Yang kelima, reaksi nyalanya yaitu strontium yang berwarna merah dan barium yang berwarna hijau. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama, alkali tanah bersifat sangat reaktif, tetapi tidak sereaktif golongan 1A. Yang kedua, bersifat reduktor kuat, tetapi tidak sekuat golongan 1A. Yang ketiga, reaksi dengan air berlangsung lambat. Di dalam alkali tanah juga terdapat beberapa reaksi. Yang pertama, jika kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air, maka akan membentuk basa dan gas hidrogen. Lalu, magnesium bereaksi lambat dengan air dan berilium tidak bereaksi. Yang kedua, jika bereaksi dengan udara, maka akan menghasilkan oksida, hidroksida, atau karbonat, kecuali berilium dan magnesium. Yang ketiga, jika bereaksi dengan halogen, maka akan membentuk garam halida. Yang keempat, jika bereaksi dengan asam kuat, maka akan membentuk garam dan gas hidrogen. Selanjutnya ada kegunaan dari unsur alkali tanah. Yang pertama, berilium, yaitu untuk mencegah korosi logam, lalu untuk membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan tinggi. Lalu bisa juga sebagai bahan campuran pesawat supersonik. Yang kedua ada magnesium, bisa sebagai bahan aktif penetral asam lambung, bisa juga sebagai obat-obatan, dan bahan campuran di dalam minuman bersoda. Yang ketiga ada kalsium, yaitu sebagai zat mineral utama dalam tulang. Yang keempat ada barium, yaitu sebagai zat pembantu dalam industri kaca. Dan yang terakhir ada radium, yaitu zat pembantu dalam industri cat yang dapat bercahaya. Di sini saya punya satu contoh soal tentang alkali dan alkali tanah, yaitu sebagai berikut. Di antara alkali dan alkali tanah, manakah sifat berikut yang harganya lebih besar untuk alkali? A. Jari-jari atom. B. Energi ionisasi. C. Sifat basa. D. Sifat reduktor. E. Titik leleh. F. Kereaktifan. Jawaban yang tepat adalah A, C, D, dan F. Karena seperti pada penjelasan tadi, jari-jari atom, sifat basa, dan kereaktifan semakin dia ke kanan, maka nilainya akan semakin besar atau bertambah kuat. Sedangkan untuk sifat reduktor, keduanya sama-sama kuat, tetapi golongan 1A itu lebih kuat dibandingkan golongan 2A. Cukup sekian pembahasan unsur alkali dan alkali tanah pada bab kimia unsur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.